Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Nabila Nafasyahirah dan saya sendiri, Rensa Dwi Dustasari, akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Iddah, Ihdad, dan Rujuk. Pertama, pengertian iddah. Menurut bahasa, kata iddah berasal dari kata al-adad yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja adda ya'uddu yang berarti menghitung. Kata al-adad memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Kemudian menurut istilah, kata iddah adalah sebutan atau nama bagi suatu masa di mana seorang wanita menangguhkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah diceraikan, baik dengan menunggu kelahiran bayinya atau berakhirnya beberapa quru atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan. Definisi iddah juga dikemukakan oleh para ulama seperti Muhammad Al-Jaziri, Sayyid Sabiq, Abu Yahya Zakaria Al-Ansori, dan Syarbini Khatib. Dari beberapa definisi oleh para ulama tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa pada masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan, baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan, atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah atau ta'abud, maupun bela sungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut, perempuan atau istri dilarang menikah dengan laki-laki lain. Dasar hukum iddah termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 228 dan surah Al-Ahzab ayat 49. Macam-macam iddah dibagi 4. Yang pertama, iddah seorang istri yang masih mengalami haid, yaitu dengan 3 kali haid. Kedua, iddah seorang istri yang sudah tidak haid atau menopause, yaitu 3 bulan. Ketiga, iddah seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari jika ia tidak dalam keadaan hamil. Dan yang keempat, iddah seorang istri yang hamil yaitu sampai melahirkan. Kemudian, dari keempat bagian itu jika diperincikan sebagai berikut. Yang pertama, iddah berdasarkan haid. Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talak, baik rojai maupun bain, baik bain sughro maupun kubro, atau karena fasak seperti murtadnya suami atau khiyar buluk dari perempuan, sedangkan istri masih mengalami haid, maka iddahnya dengan 3 kali haid, sekalipun ketentuan ini harus memenuhi syarat. Yang kedua, iddah berdasarkan bilangan bulan. Apabila perempuan atau istri yang merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah mencampuri baik secara hakiki atau hukmi dalam bentuk perkawinan sahih dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun, baik karena dia masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah menopause, yaitu sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid, kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak atau fasak atau berdasarkan sebab-sebab yang lain, maka iddahnya adalah 3 bulan penuh. Yang ketiga, iddah berdasarkan meninggalnya suami. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, istri yang tidak dalam keadaan hamil, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Yang kedua, apabila istri dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Kemudian yang keempat, iddah bagi perempuan yang belum didukhul. Adapun jika putusnya perkawinan terjadi sebelum dukhul atau hubungan seks apabila disebabkan oleh kematian suami, maka wajib bagi istri untuk beriddah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan jika putusnya perkawinan disebabkan karena talak atau fasak, maka tidak ada kewajiban iddah bagi istri. Jika nikahnya berdasarkan akad sahih, tidak disyaratkan adanya hubungan seks atau dukul hakiki. Akan tetapi adanya khalwat sahih sudah mewajibkan untuk beriddah kecuali telah terjadi dukul hakiki atau hubungan seks. Dan tidak ada kewajiban iddah bagi istri yang dicerai sebelum dicampuri atau qabla dukul. Selanjutnya adalah pengertian ihdad. Secara etimologis, ihdad berarti al-man'u,
cegahan atau larangan. Abdul Mujib menjelaskan dengan gamblang bahwa ihdat adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain berjelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa. Kemudian secara terminologi adalah pencegahan atau menjaganya seorang perempuan dari bersolek, dan termasuk dalam makna ihdat adalah suatu masa tertentu di antara masa-masa yang dikhususkan. Begitu juga di antara makna ihdat adalah mencegahnya seorang perempuan dari tempat tinggalnya yang bukan tempat tinggalnya. Dasar hukum ihdat. Landasan utama para ulama dalam penetapan hukum ihdat adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah. Ketentuan ihdat. Para imam mazhab sepakat bahwa pelaksanaan hukum ihdat bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya hukumnya adalah wajib. Namun ada perbedaan pendapat di antara mereka tentang wajib atau tidaknya perempuan melaksanakan ihdat karena perceraian. Menurut Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i, dalam Qaul Qadim berpendapat perempuan yang ditalak bain wajib melaksanakan ihdat. Adapun menurut Imam Malik, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid berpendapat perempuan yang ditalak bain tidak wajib melaksanakan ihdat. Adapun untuk perempuan non-muslim, apabila bersuamikan lelaki muslim, maka wajib hukumnya melakukan iddah atau ihdat. Namun apabila suaminya juga seorang non-muslim, maka ia hanya wajib melaksanakan iddah menurut pendapat Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Tapi menurut Hanafi, ia sama sekali tidak wajib melaksanakan iddah dan ihdat. Kemudian, larangan-larangan untuk perempuan yang sedang melaksanakan ihdat. Bercelak mata, kecuali jika dibutuhkan semisal untuk obat, namun dengan catatan harus dihapus di waktu siang hari. Menggunakan pewarna kuku, pemerah pipi, pewangian, atau pakaian yang dicelup pewarna dengan maksud berhias seperti merah, kuning, dan lain-lain. Dan keluar dari rumah kecuali karena ada hajat seperti membeli makanan atau yang lain. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengertian rujuk. Rujuk menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu roja yarji'u rujuan, yang berarti kembali atau mengembalikan. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara utuh setelah terjadi tolak roj'i yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu. Pada dasarnya, para ulama mazhab bersepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda, bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak 1 atau 2 dalam masa iddah dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak dengan alasan bahwa istri selama masa iddah tetap menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya. Dasar hukum rujuk tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 228 dan juga tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Hak rujuk yang terkandung pada ayat-ayat di atas adalah hak yang diberikan oleh syariat Islam kepada mantan suami selama masa iddah. Karena itu, suami membatalkannya walaupun ada suami yang berkata, "Tidak ada rujuk bagiku." Rujuk dapat dilakukan manakala tolak yang dijatuhkan suami adalah tolak roj'i, bukan tolak bain atau tolak tebus. Rukun dan syarat rujuk. Yang pertama, istri sudah dicampuri. Karena istri yang belum dicampuri apabila ditolak, lalu putuslah pertalian antara keduanya. Kemudian istri yang tertentu, kalau suami menolak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka
dengan tidak ditentukan siapa yang rujukkan, rujuknya itu tidak sah. Kemudian tolaknya adalah tolak roj'i, dan rujuk itu terjadi sewaktu istri masih dalam iddah tolak roj'i. Yang kedua untuk suami, telah dewasa, sehat akalnya, bertindak dengan kesadaran dirinya sendiri dan tidak terpaksa. Kemudian untuk saksi, Imam Malik berpendapat bahwa saksi dalam rujuk adalah sunnah, sedangkan Imam Syafi'i mewajibkan adanya 2 orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah. Yang keempat, ada ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk. Untuk sahnya, tindakan rujuk hanya diperlukan ucapan rujuk oleh orang yang merujuk. 5. Sigot atau lafadz. Terdapat 3 cara, yaitu secara terang-terangan, melalui sindiran, dan dengan perbuatan. Yang keenam, hidup bersama dengan baik. Kedua belah pihak dan istri yakni dapat hidup bersama kembali dengan baik. Jika keduanya tidak yakin dapat hidup kembali dengan baik, maka rujuknya dinyatakan tidak sah. Terdapat macam-macam rujuk. Yang pertama, hukum rujuk pada tolak roj'i. Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak rujuk istri pada tolak roj'i selama masih berada dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan istrinya. Yang kedua, hukum rujuk pada tolak bain. Hukum rujuk setelah tolak tersebut sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja, jumhur fuqaha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa iddah. Prosedur atau tata cara pelaksanaan rujuk. Yang pertama, ke kantor desa atau kelurahan. Yang kedua, pergi ke kantor urusan agama atau KUA. Ketiga, pelaksanaan rujuk. Keempat, ke pengadilan agama. Terdapat pula berkas-berkas yang harus disiapkan saat ingin mengajukan permintaan rujuk, seperti fotokopi KTP dan kartu keluarga masing-masing 1 lembar, surat keterangan untuk rujuk dari kepala desa atau lurah tempat berdomisili, kemudian akte cerai asli beserta lampiran putusan dari pengadilan agama. Dari 3 materi di atas, kita bisa mengambil beberapa hikmah darinya, seperti hikmah iddah, yaitu mengetahui kekosongan rahim dari janin untuk menghindari pencampuran 2 sperma dari 2 laki-laki atau lebih dalam rahim yang dapat berakibat pencampuran nasab. Kemudian, mengagungkan nilai akad nikah serta mengangkat derajatnya dan menunjukkan kemuliaannya. Yang ketiga, memperpanjang waktu rujuk bagi suami yang mentalaknya, karena boleh jadi mantan suami menyesal dan ingin kembali kepadanya. Yang keempat, memenuhi hak suami dan menampakkan pengaruh kesendiriannya tanpa didampingi suami, yaitu larangan bagi dirinya untuk bersolek. Yang kelima, bersikap hati-hati untuk menjaga hak suami. Ada pula hikmah ihdat, yaitu memberikan alokasi waktu untuk berkabung atas kematian suami sekaligus untuk menjaga timbulnya fitnah. Untuk memelihara keharmonisan hubungan antara keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan beserta keluarganya.
Kemudian, untuk menampakkan kedukaan dan kesedihan atas kematian suami. Hikmah rujuk: menghindarkan murka Allah, karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci. Bertobat, menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya. Yang ketiga, untuk menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Telah diketahui bahwa perceraian yang terjadi dengan alasan apapun tetap saja menimbulkan efek negatif pada anak. Yang terakhir, mewujudkan islah atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami istri bersifat antar pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.